Tanpa jejak kaki, sama sekali, di tengah wilayah es dan salju yang sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Segera setelah itu, dia mengambil mesin bor tangan untuk membuat lubang menembus permukaan es. Kamera bawah air diturunkan dan menunjukkan bahwa tempat ini kemungkinan menyimpan kandungan emas yang sangat besar. Selanjutnya, kita hanya perlu mengeruk sedikit lumpur, lalu mencucinya, dan sekalian memanen emasnya. Laut Bering, yang dulunya bergelombang, ombak ganas, kini sudah membeku sepenuhnya. Para penambang emas yang dulunya beroperasi dengan ramai di bawah air pada musim panas juga akan memulai metode penambangan emas yang sepenuhnya baru, baik menambang emas di musim dingin maupun musim panas. John, orang yang selalu berada di puncak piramida industri ini, sudah punya sebuah rencana baru. Dia memutuskan untuk meninggalkan lokasi tambang yang lama demi menjelajahi area laut yang baru karena data eksplorasi menunjukkan bahwa di bawah sana mungkin tersembunyi sebuah dasar sungai purba, dan berkat itu, dia menetapkan target 100 ons untuk musim kali ini. Lapisan es cukup keras untuk membantu peralatan berat bisa beroperasi. Setelah menentukan area yang berpotensi mengandung banyak emas, John tidak ragu-ragu untuk segera mengerahkan berbagai jenis mesin ke sana, termasuk ekskavator, karena memotong lubang selam di atas lapisan es yang keras bertekstur kaku itu sangat rumit dan juga memakan waktu. Dia langsung menggunakan ekskavator mengeruk sebuah lubang besar. Segera setelah bergegas menyelesaikan pendirian kamp, John dan anggota timnya, yaitu Joe, sudah tidak sabar untuk memulai musim berburu emas musim dingin tahun ini. Menurutnya, dia pasti merupakan penyelam nomor 1 di pelabuhan Naum, sedangkan Joe, karena keberadaannya terpaksa harus puas berada di posisi kedua. Lingkungan bawah air dengan jarak pandang yang sangat baik telah menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk mencari emas. Namun, wilayah yang belum pernah diinjak oleh siapapun, ini membutuhkan proses eksplorasi jangka panjang. Meski begitu, dengan pengalamannya yang segudang, John sangat yakin bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari area batu kerikil, karena di tempat-tempat seperti itu, kadar emas biasanya tinggi. Mereka mulai memasang peralatan penyedot di bawah es. Suhu air sangat dingin, tingkat kemunculan emas akan meningkat secara signifikan. Namun demikian, setelah satu putaran berkeliling di bawah air, Sean dengan tegas langsung naik ke permukaan es, karena hanya dengan intuisi dia sudah bisa menduga sejak awal tempat ini tidak ada sedikit pun kandungan emas. Pekerjaan menambang emas di Laut Bering memang seperti itu, kawan-kawan. Kunci keberhasilan terletak pada apakah bisa menemukan lapisan emas yang tepat dan padat atau tidak, dan setelah menggunakan ekskavator untuk melubangi es, Sean bisa menyelesaikan proses pemindahan alat hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan kali ini, baru saja turun ke air, dia sudah tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Berdasarkan warna tanah dan batuan di dasar laut sangat besar kemungkinan di sini ada emas. Lagi pula baru menyaring dan mencuci material beberapa menit saja, sudah ada hasil nyata. Benar-benar di dalam lumpur dan pasir memang bercampur dengan butiran emas yang kecil hanya saja, belum tahu jumlah akhirnya berapa banyak. Harus terus menyaring dan mencuci. Beberapa waktu lagi baru akan jelas. Genap 4 jam berlalu. Karena tidak sabar ingin melihat hasilnya, Sean memutuskan untuk sementara menyudahi penggalian. Setelah melakukan pemurnian pada konsentrat biji emas yang berhasil dikumpulkan, pasangan ini telah memanen hasil emas pertama tahun ini, tepat 14 ons, atau setara sekitar 435 gram. Total nilai mencapai lebih dari $27.000 untuk ukuran metode penambangan emas seperti ini. Pencapaian ini tidak diragukan lagi, merupakan sebuah awal yang sangat gemilang untuk musim dingin tahun ini. Tidak ada konten untuk diterjemahkan, tidak ada konten untuk diterjemahkan. Namun bagi industri penambangan emas di Laut Bering, tidak ada konten untuk diterjemahkan. Waktu dan cuaca selalu menjadi dua hal yang sangat bertolak belakang. Jangka waktu emas yang berharga di setiap musim hanya terpaku dalam
Beberapa bulan yang singkat, tetapi cuaca yang ekstrem justru menyita lebih dari separuh waktu tersebut karena badai salju muncul dengan sangat lebat. Perjalanan ke laut yang kedua kali bagi mereka berdua baru bisa terlaksana beberapa hari kemudian, namun pencahayaan di bawah air kali ini sangat gelap gulita, hanya bisa mengandalkan lampu senter di kepala untuk bisa melihat dengan jelas situasi di dasar. Karena sebelumnya sudah berhasil menambang emas di sini, jadi Sean hanya perlu melanjutkan proses penambangan seperti sebelumnya, dan itu sudah cukup. Namun dengan pengalaman mengoperasikan kapal penambang emas sepanjang tahun, dia sama sekali tidak merasa puas dengan sedikit emas di lapisan lumpur berpasir yang gembur dan mudah disedot di bagian permukaan. Karena dia tahu, di tempat-tempat seperti ini, semakin dalam menggali, maka kandungan emasnya akan semakin tinggi. Namun bahkan di kedalaman seperti ini pun, lumpur dan pasirnya sudah membeku menjadi es yang cukup keras. Linggis yang dibawa ke dalam air pada saat ini mulai menunjukkan kegunaan yang sangat vital. Meski tahu jelas, cara ini akan memperlambat kemajuan pengumpulan emas dalam jumlah besar. Tapi untungnya, menambang emas di musim dingin seringkali hanyalah langkah awal persiapan untuk musim panas. Sedangkan jumlah emas terakhir yang didapatkan hanya perlu memastikan adanya keuntungan, maka itu sudah disetujui. Beberapa jam kemudian, sebuah badai akan segera melanda Laut Bering. Setelah menerima kabar tersebut, mereka berdua langsung segera kembali ke pelabuhan Naum, dan jumlah emas yang berhasil ditambang dalam perjalanan melaut kali ini telah mencapai 28 ons atau sekitar 811 gram. Total nilainya melebihi $53.000. Hanya dengan 2 kali melaut, namun total jumlah emas yang dikumpulkan sudah mencapai 42 ons. Target 100 ons untuk musim ini tampaknya ditetapkan agak terlalu rendah, rupanya. Setelah menetapkan target pengumpulan 100 ons emas untuk sepanjang musim, siapa sangka hanya butuh tepat 2 kali perjalanan saja sudah berhasil menyelesaikan 42 ons. Sama sekali tidak ada tekanan. Sean terus menerapkan metode penambangan seperti sebelumnya. Penggunaan ekskavator untuk membuka lubang es, selain menghemat waktu, juga tidak menguras banyak tenaga. Meskipun saat menyelam ke dalam air, tidak menemukan terlalu banyak tanda keberadaan emas, dia tetap bisa memanfaatkan rangkaian alat berat berukuran besar ini untuk pindah lokasi dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sedangkan untuk bagian menyelam ke dalam air demi memeriksa dan menemukan area yang potensial untuk ditambang. Meski saat ini di bawah pimpinannya sudah ada tim berisi 5 awak kapal yang handal dan mampu bekerja mandiri, Sean tetap lebih suka turun tangan sendiri untuk melakukan segala sesuatunya. Lagi pula, pekerjaan tidak ada konten untuk diterjemahkan. Menambang emas di Laut Bering pada dasarnya sudah berbahaya, tapi menambang emas di musim dingin, maka tingkat bahayanya jauh lebih tinggi dari musim panas berlipat-lipat kali. Pengalaman yang matang bisa membantu timnya menghindari semua insiden yang tidak diinginkan saat menyelam. Sean sangat beruntung saat menemukan tanda-tanda dari banyak bongkahan batu besar. Biasanya, probabilitas menemukan emas di tempat-tempat seperti ini sangatlah tinggi. Hanya beberapa menit singkat kemudian, seluruh tim sudah masuk ke tahap menyaring dan mencuci material. Biasanya, di awal, lapisan lumpur dan pasir di permukaan belum menunjukkan terlalu banyak emas, tapi makin digali dalam, emas mulai kelihatan makin lama makin padat, dan ini adalah kemampuan super milik. Setiap kali turun ke air, dia seolah-olah punya indera keenam, selalu mudah menemukan lumpur dan pasir mengandung emas dibanding orang lain. Beberapa jam kemudian, saat malam mulai larut, juga naik ke permukaan es, mengakhiri perjalanan berlayar kali ini karena tekanan dari target 100 ons untuk semusim tidak terlalu besar, jadi tidak perlu harus bertahan di bawah air untuk menambang pada malam hari, dan hanya dengan beberapa jam mencuci material yang singkat ini, dia kembali membawa pulang tambahan 15 ons emas senilai $28.000 di lokasi yang sama dengan alat penyaring yang sama.
Kecepatan mengumpulkan emas, Sean, selalu terasa jauh lebih mudah dibanding para pencari emas lainnya. Inilah rasa percaya diri dan intuisi yang terkumpul selama belasan tahun bergelut dalam profesi ini. Saat hasilnya sudah tidak lagi membuat penasaran, dia mulai mengutus anggota lain dalam tim untuk turun ke air. John, seorang penyelam yang kemampuannya tak kalah hebat, adalah orang yang maju menyelam pertama kali. Tapi segala hal juga mulai berubah balik sejak momen ini. Setelah berjam-jam menyelam dan berjuang, seluruh tim sama sekali tidak mendapatkan emas sedikit pun. Hal itu berarti area yang baru saja mereka gali sama sekali tidak ada emas, dan ini juga merupakan masalah yang paling dikhawatirkan oleh Sean. Masalah tidak menemukan, tidak ada konten untuk diterjemahkan, tidak ada konten untuk diterjemahkan, tidak ada konten untuk diterjemahkan, tidak ada konten untuk diterjemahkan. Emas di daerah-daerah laut yang baru pertama kali dijejakinya adalah hal yang sangat wajar. Tetapi jika bisa menemukan sungai purba yang tersembunyi di bawah sana, maka urusan menjadi kaya raya hanya tinggal masalah waktu saja. Kawan-kawan, tidak ada konten untuk diterjemahkan. Dengan membawa sedikit rasa tegang, Sean bergegas kembali ke Pelabuhan Naum untuk melihat kembali peta eksplorasi. Setelah itu dia tanpa henti beristirahat, melainkan langsung memulai pelayaran ke laut yang kelima di tahun ini. Namun kali ini, jarak pandang sangat gelap gulita di bawah air telah menyebabkan tidak sedikit kesulitan untuk melakukan eksplorasi. Setelah berputar-putar satu putaran di dasar laut, Sean kecewa saat menyadari di sini juga tidak ada sebutir pun biji emas. Sampai akhirnya mereka pindah ke area penambangan lain dan menyuruh Robau menyelam. Sekali lagi barulah situasi benar-benar berbalik. Di antara lapisan lumpur dan pasir di dasar laut, mereka secara mengejutkan menemukan sebuah jangkar kapal dari ratusan tahun yang lalu, dan yang paling penting dari semuanya adalah di sekitar jangkar tersebut justru ada banyak sekali lumpur dan pasir yang mengandung emas. Namun demikian, kedalaman area laut ini mencapai hingga 12 meter. Melakukan pekerjaan menyelam di kedalaman seperti itu dalam lingkungan yang ekstrem ini, batas ketahanan maksimal dari setiap penyelam di bawah air hanya berkisar sekitar 2 jam saja. Akhirnya Sean terpaksa memilih cara untuk turun langsung sendiri ke lapangan. Beruntung adalah emas di area-area ini tidak tersebar menjadi beberapa bagian, melainkan mereka hanya terkonsentrasi di dalam satu lubang kecil atau area yang sangat sempit. Meski begitu, setelah genap 2 jam, penyelaman yang aman berakhir. Di dalam lumpur dan pasir masih ada tersisa butiran emas yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan bisa dilihat oleh mata telanjang. Tidak berani mengambil risiko lebih jauh, Sean terpaksa untuk sementara waktu kembali ke permukaan. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, tidak ada konten untuk diterjemahkan, merasa tidak layak untuk mempertaruhkan nyawa lebih lama lagi. Sean memutuskan untuk mengakhiri sesi penambangan, dan jumlah emas yang berhasil dipanen dalam pelayaran laut kali ini kembali mencapai angka 16 ons senilai hingga $30.000. Dengan demikian, total produksi emas yang dipanen di tahun ini sudah mencapai 73, setara dengan sekitar 2.270 gram. Total nilai melampaui $140.000. Saat papan tanda ini muncul di tengah hamparan salju yang memutih, kawan-kawan tahu bahwa ada masalah besar terjadi. Artinya, anggota tim yang dikirim ke sini untuk mendeteksi lokasi sebelumnya tidak menemukan adanya serpihan emas sama sekali. John tahu, mungkin sudah waktunya harus menggunakan senjata rahasia pamungkas, skop pengambilan sampel khusus itu. Meskipun sebelumnya hanya perlu beberapa kali turun ke laut yang sangat sedikit, sudah menambang 73 ons emas senilai $140.000. Tetapi jika dibanding dengan target yang ditetapkan pada awal musim, masih kurang sebanyak 27 ons lagi. Di tengah padang salju yang luas dan berkabut seperti ini, langkah berikutnya harus pergi kemana untuk menutupi kekurangan emas tersebut. Sungguh merupakan masalah yang pusing kepala. Untuk sementara, kehabisan cara, San terpaksa harus berkumpul kembali dengan yang
lainnya di dalam tim dulu. Meskipun sedang memegang peta eksplorasi kawasan laut ini dari bertahun-tahun lalu, tetapi saat itu orang-orang menggunakan metode pengeboran dalam untuk memeriksa cadangan emas, sedangkan kapal isap emas yang sekarang hanya bisa menyaring di antara lapisan lumpur dan pasir di permukaan. Oleh karena itu, seringkali kenyataan dan peta masih memiliki selisih yang sangat besar. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Satu-satunya hal yang bisa San lakukan sekarang adalah menggunakan metode eliminasi. Setelah mengumpulkan seluruh tim, langsung memilih sebuah lokasi dan memulai putaran pencarian baru. Begitu turun ke air, San melihat banyak batu, kerikil dan mengira dirinya telah menemukan tempat yang tepat. Namun siapa sangka, menyenter dengan senter dan mencari sekian lama, tetap tidak melihat jejak apapun dari emas. Yang lebih penting adalah di bawah lapisan lumpur pasir yang gembur di permukaan. Semuanya adalah lapisan tanah dan batuan yang membeku. Akhirnya, seluruh tim harus kembali dengan tangan hampa. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Beberapa hari kemudian, San kembali mengumpulkan tenaga kerja kembali ke permukaan. Ekskavator bisa dengan mudah mengeruk lubang selam dan juga bisa digunakan untuk mengangkut peralatan. Hanya dalam sekejap, San kembali sekali lagi menyelam ke dalam aliran air yang dingin. Sebenarnya, pada awalnya, dia juga tidak terlalu menaruh harapan besar, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang oleh warga lokal sebut sebagai kumbang emas di bawah lumpur pasir. Ada sebuah mitos, legenda, yang mengatakan bahwa dimanapun jenis kumbang ini muncul, maka di tempat itu pasti ada emas. Dan kali ini, pintu gerbang harta karun tampaknya sudah benar-benar terbuka dengan tangan menyapu perlahan lapisan endapan gembur di permukaan kulit bumi. Sejumlah emas yang bercampur di dalam lumpur pasir langsung terlihat begitu saja, tepat di depan mata. Setelah menemukan area lumpur yang mengandung emas, maka segala urusan berikutnya akan menjadi jauh lebih mudah bernapas. Hanya perlu berusaha menyedot sebanyak mungkin lumpur pasir ke atas kapal dulang emas melalui pipa isap selang vacuum, dan selesai sudah. Karena terlalu asyik, Sean sampai bertahan di dalam air selama 5 jam penuh tanpa istirahat, dan perjalanan ke laut lepas kali ini telah kembali membawa pulang 25 ounce emas yang bernilai hingga $48.000. Jika dirata-rata, setiap jamnya dia berhasil menambang hingga 5 ounce emas yang artinya sekitar 156 gram. Benar-benar luar biasa. Lain kali, kalau ada peluang bagus seperti ini harap ingat untuk memberitahu saya ya. Namun ini masih belum menjadi batas kemampuan dari Sean. Suhu perlahan mulai menghangat, membuat lapisan es di permukaan laut mencair dengan cepat. Hal tersebut juga berarti bahwa musim mendulang emas di musim dingin tahun ini sudah hampir berakhir. Tim pendulang emas dari juga bersiap-siap menyambut perjalanan ke laut lepas yang terakhir untuk musim dingin ini. Apakah kali ini tim pendulang emas bisa mempertahankan keberuntungan mereka seperti waktu-waktu sebelumnya atau tidak? Jauh orang yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk unjuk gigi sepanjang tahun ini telah mengajukan diri untuk menyelam turun lebih dulu di dasar laut yang samar dan keruh. Dia dengan cepat menemukan lokasi yang telah ditandai sebelumnya. Hal yang perlu dia lakukan adalah menjadikan tempat ini sebagai titik pusat untuk menemukan sarang emas berikutnya. Namun emas di area ini tampaknya telah menguap hilang tanpa alasan yang jelas. Jadi setelah mencari beberapa saat tanpa membuahkan hasil, Joe terpaksa harus menyerah karena tidak ada jalan lain. Seluruh tim terpaksa harus memanfaatkan dengan baik beberapa jam yang singkat yang tersisa dari musim mendulang emas untuk memetakan kembali wilayah tersebut dan mulai dari angka. Sayangnya, ada bantuan dari mesin ekskavator yang membantu mereka menghemat cukup banyak waktu. Namun, untuk menghindari pemborosan sedikit waktu yang tersisa, akhirnya langsung bekerja. Sebelum menentukan area target, telah menggunakan sebuah alat seperti pipa pengambil sampel tanah khusus. Tongkat panjang ditancapkan dalam ke dasar laut, telah membawa kembali sedikit lumpur dan pasir hanya dengan mendulang asal sebagai uji coba. Sean merasa mungkin dia akan
mendapat keberuntungan besar lagi. Baru ada sedikit lumpur dan pasir seperti ini, tapi sudah mendulang keluar lebih dari 15 butiran emas. Begitu, cadangan emas di dasar laut. Sebenarnya, masih seberapa tinggi lagi? Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia segera mengganti perlengkapan dan langsung melompat ke dalam aliran air laut yang dingin membeku. Tetapi pada awalnya, dia tidak melihat ada tanda-tanda emas sama sekali. Baru setelah dia secara acak membalikkan beberapa batu kecil, jumlah emas yang bercampur dalam lumpur dan pasir sangat banyak hingga membuat dia harus berseru takjub. Para anggota pendukung di permukaan bahkan sudah mulai merayakan lebih awal hal untuk menyelesaikan dengan mudah target 100 jam untuk seluruh musim. Sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Poin kuncinya sekarang adalah dalam beberapa jam terakhir dari perjalanan ke laut penentu ini mereka sebenarnya bisa menambang lagi tambahan berapa banyak emas setelah melewati sekitar 5 jam waktu mendulang dan mencuci material. Sean juga telah membersihkan hampir seluruh sarang emas yang baru ditemukan. Dia juga secara resmi menutup musim mendulang emas musim dingin tahun ini. Waktu berlalu cepat sampai pada bagian penimbangan emas terakhir. 41,75 ons, setara dengan sekitar 1.298 gram. Total nilai melebihi $79.000. Hal ini berarti bahwa produksi emas setiap jam telah mencapai 8,34 ons, yaitu sekitar 260 gram. Berkat itu, total panen emas musim dingin tahun ini dari Sean telah menyentuh angka 134 ons, sekitar 4.167 gram. Total nilai yang dikantongi adalah lebih dari $260.000. Namun, dalam industri mendulang emas yang penuh gejolak di Laut Bering, tidak ada yang berani menepuk dada, menyombongkan namanya. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. 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 Selamanya adalah orang yang paling banyak mendulang emas dibandingkan dengan karakter yang bersiap untuk muncul sesaat lagi. Sean masih saja pantas disebut sebagai adik kecil, teman-teman dari seorang anak orang kaya generasi kedua yang parasit hanya tahu bersenang-senang dan luntang-lantung. Meikeka telah bertekad untuk tidak bergantung pada ayahnya yang miliarder lagi, dan akhirnya dia tersadar cara terbaik untuk membuang semua label buruk ini adalah dengan berusaha sendiri mencari uang jajan. Sekalian saja menggulingkan sang bos besar industri dulang emas Laut Bering. Sean turun dari tahtanya juga bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, di tahun pertama dia sendiri menyelam ke laut untuk mendulang emas. Meikeka menetapkan target untuk dirinya, sebuah target yang sangat ambisius, mengalahkan Sean dalam hal jumlah emas yang didapatkan. Sejak saat itu mendominasi seluruh Laut Bering. Tentu saja, meskipun reputasinya baru tahun pertama, dia sendiri turun ke laut, membentuk tim, tidak ada konten untuk diterjemahkan. Tapi kenyataannya, beberapa tahun ini, Meikeka selalu pergi membantu pekerjaan teman masa kecilnya Chris. Meski tidak mendulang terlalu banyak emas, namun pemuda itu juga telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman dan teknik. Wilayah laut penambangan saat ini justru merupakan area yang 2 tahun lalu ayah Meikeka sewakan kepada Chris. Setelah mengetahui bahwa ada cadangan emas yang sangat besar didulang di sini, tidak ada konten untuk diterjemahkan, dia telah dengan tegas mengusir Chris demi mempertahankan wilayah laut berkualitas tinggi ini. Tempat yang ada emasnya hampir seluruhnya telah disurvei dengan sangat teliti. Semuanya jadi hal yang perlu dilakukan Meikeka sekarang hanyalah mengambil emas yang ada di atas tanah miliknya sendiri, lalu memasukkannya langsung ke kantong. Setelah bersusah payah menyeleksi dengan ketat hingga mendapatkan 2 anggota dan membeli banyak peralatan bekas, sang anak orang kaya Meikeka secara resmi memulai jalur bisnisnya sendiri karena area tambang yang dikerjakan telah disurvei dengan sangat teliti. Sebelumnya tim bertiga ini hanya perlu bergantian satu sama lain menyelam ke air dan berusaha
menyaring dan mencuci sebanyak mungkin lumpur dan pasir semampu mereka. Lagi pula, mereka masih berada dalam masa pemula. Ditambah lagi, dengan persiapan tahap awal, sangat teliti. Perjalanan laut pertama dari tim 3 orang ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan berarti. Berkat itu maka, juga berhasil mengumpulkan hasil dari uang jajan pertamanya, sebesar atau setara, sekitar 9,2 ons. Nilai totalnya, lebih dari $17.000. Jelas sekali, pemuda itu merasa sangat puas dengan hasil ini. Lagi pula, ada beberapa penambang emas yang saat baru memulai karier terkadang harus bekerja keras sepanjang tahun, belum tentu bisa menghasilkan sebanyak itu. Awal yang lancar ini semakin memperkuat tekadnya untuk mematahkan stigma dari omongan orang-orang tentang dirinya. Beberapa hari kemudian, tim ini dengan cepat mengatur perjalanan laut yang kedua di tahun ini. Kabarnya, target musim ini dari si veteran bernama San di rumah sebelah adalah 100 ons. Jadi maka juga menetapkan sendiri target untuk dirinya, yaitu 101 ons. Menambang banyak atau sedikit emas, itu tidak penting. Yang penting adalah, di tahun pertama, masuk ke profesi ini, bisa merebut posisi teratas, hanya untuk bersenang-senang, baru itu luar biasa. Setelah mendapatkan pengalaman sukses dari kali pertama, kali ini, dia kembali membagi tim 3 orang, miliknya menjadi 2 kelompok, 1 orang, kembali ke area galian sebelumnya, untuk memeriksa apakah ada sisa emas yang tertinggal. Orang yang tersisa kemudian melakukan pekerjaan mendulang dan mencuci seperti biasa di lokasi yang baru, sedangkan maka sendiri secara langsung mengendalikan sebuah flycam bawah air yang baru saja dibelinya, mulai menyisir ke segala tempat untuk mencari titik emas yang potensial. Poin paling unggul dari metode ini adalah jauh lebih aman dan cepat dibandingkan dengan penyelam yang turun sendiri ke dasar laut, tentu saja karena permukaan dasar laut masih tertutup oleh lapisan aluvial yang tebal, sehingga perangkat selam tanpa awak ini hampir tidak berdaya untuk melihat secara langsung emas di bawah lumpur, maka hanya bisa mengandalkan sedikit ilmu yang dipelajari dari temannya pada tahun lalu untuk menilai apakah tempat itu layak digali atau tidak melalui warna lumpur, pasir, dan topografi dasar laut. Setelah itu, tetap membutuhkan bantuan para penyelam lainnya turun langsung ke lokasi untuk memastikan kembali, terutama berkat metode penambangan eksploitasi yang menggabungkan 3 serangan secara bersamaan ini. Pelayaran kedua dari tim yang terdiri dari 3 orang ini juga berhasil meraup hasil tangkapan yang tidak buruk, 142 gram atau setara dengan sekitar 14 ons emas yang bernilai lebih dari $26.000, yang merupakan uang saku kedua dalam tahun ini. Bagi pengusaha muda bernama Mekeka ini, kepercayaan dirinya meningkat sangat pesat. Pemuda itu dengan cepat memulai kembali perjalanan yang ketiga karena wilayah laut yang didapatkan oleh sang ayah sejak bertahun-tahun lalu itu memang memiliki cadangan emas yang sangat berlimpah. Ditambah lagi dengan 2 rekan tim yang dia rekrut juga bukan orang sembarangan, belum lagi bantuan dari peralatan selam tanpa awak kabin, bersama dengan pengalaman bekerja selama beberapa tahun sebagai karyawan yang menjadi dasar utama dalam menemukan wilayah laut kaya emas yang sangat layak untuk dieksploitasi. Sebuah proses yang membuat para pendulang emas lainnya harus pusing 7 keliling, malah dilakukan Mekeka dengan sangat lancar, seolah tanpa ada hambatan sedikit pun. Pada dasarnya, setiap area yang dijelajahi pasti selalu menghasilkan emas. Satu-satunya perbedaan hanyalah jumlah emas di dalam lumpur pasir tersebut, banyak atau sedikit saja. Dan kali ini, pemuda itu bahkan menemukan sebuah area kandungan emas yang sangat raksasa hanya dengan menggali asal-asalan. Selama beberapa jam saja, sluice box mendulang emasnya sudah berkilau sangat terang, sampai menyilaukan mata. Hasil emas terakhir yang berhasil dipanen mencapai angka yang sangat gila, yaitu 617 gram, sekitar 20 ons. Total nilainya melewati angka $38.000. Hanya dengan beraksi santai sebanyak 3 kali, sudah membawa pulang 43 ons emas, yang setara dengan 1.337 gram, sebuah jumlah uang saku yang mencapai lebih dari
$80.000. Bahkan jumlah ini berhasil melampaui pencapaian 42 ons emas milik Sean. Dalam waktu yang bersamaan, harus diakui bahwa model bisnis rintisan ini benar-benar berjalan sangat lancar dan mulus. Lain kali, kalau mau merintis usaha lagi, jangan lupa ajak aku untuk ikut ya. Saat para kru membuka lapisan pertama dari kotak sluice box pendulang emas, mereka melihat di atas karpet penangkap emas sudah tertutup penuh oleh butiran emas yang berkilauan. Saat melihat ke lapisan kedua, ternyata warnanya masih tetap kuning emas yang berkilau. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. 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 Emas berkilau. Orang-orang sering bilang penambang emas yang baru memulai biasanya punya keberuntungan pemula, dan hal itu terasa sangat akurat bagi seorang pemula yang mendapatkan keberuntungan penuh di lokasi terbaik seperti McCallie. Hanya dengan 3 kali menyelam dia sudah meraup 43 ons emas senilai $80.000 untuk uang jajan. Jumlah sebanyak itu sudah hampir setara dengan kerja keras, banting, tulang setahun penuh bagi banyak penambang emas lainnya. Namun, jika ingin mengalahkan kapten berpengalaman di rumah pada musim dingin ini, maka sedikit emas kecil itu masih belum ada apa-apanya. Waktu berlalu begitu cepat hingga tiba perjalanan melaut yang keempat tahun ini. Agar setiap perjalanan bisa menambah waktu mendulang sisa emas, Kapten McCallie telah merekrut satu penambang selam yang keempat. Hanya perlu kondisi cuaca yang mendukung agar tim berisi 4 orang ini bisa bertahan di laut selama lebih dari 20 jam. Setiap kali melaut mereka memiliki sebuah area laut berkualitas tinggi dengan kepadatan emas yang tidak kalah dari tempat manapun, ditambah dengan tim beranggotakan 5 orang yang cukup kuat untuk menambang secara terus-menerus. Harus dikatakan bahwa Tuan Muda McCallie, kalau tidak kaya raya, baru itu hal yang aneh. Proses menyaring dan mencuci pada tahap ini juga berjalan dengan sangat lancar. Di dalam lumpur dan pasir, di dasar laut, di mana-mana juga terlihat butiran emas berkilauan dengan mata telanjang. Seluruh 4 anggota tidak ada satupun yang tertinggal atau mengalami masalah apapun. Proses menyaring dan mencuci yang sangat lancar hingga tingkat yang sulit dipercayai ini sekali lagi menghasilkan 49 ons emas bagi tim, atau sekitar 1.524 gram emas murni. Hasil tambang ini memiliki nilai total mencapai lebih dari $93.000. Melihat target untuk tahun ini hanya kekurangan tepat 9 ons lagi saja. Tetangga sebelah juga mulai merasakan tekanan sekarang. Tetapi McCallie sedang bersemangat, membara, dan sama sekali tidak terlena dengan kemenangan dari pencapaian ini karena target dari pemuda ini adalah mengalahkan sang bos besar di industri ini tepat pada tahun pertamanya memulai profesi ini. Jadi perjalanan melaut yang kelima tahun ini segera dimasukkan ke dalam jadwal yang sangat mendesak. Namun, masalah peralatan terjadi yang dialami para pemburu emas lainnya. Seringkali terjadi, namun belum pernah mengalaminya. Akhirnya, kesialan itu datang juga menyambangi mereka. Untungnya hanya selang hisapnya yang robek, bukan kaki mereka yang terluka. Hal ini membuat mereka tidak bisa melanjutkan proses penyaringan dan pencucian. Namun di tengah hamparan es dan salju yang membeku ini, proses perbaikan bisa memakan banyak sekali waktu. Beruntung sekali, pengalaman bertahun-tahun bekerja sebagai buruh tambang sangat membantu dirinya. Sedikit banyak dia paham trik dan teknik mekanik dasar. Dia langsung turun tangan, menyingsingkan lengan baju, dan menyelesaikan perbaikan dalam waktu yang sangat singkat. Namun pada akhirnya, mereka baru menyadari bahwa kerusakan selang ternyata jauh lebih parah dari perkiraan. Semula, tidak ada pilihan lain. Cha terpaksa harus menghentikan sementara aktivitas pendulangan emas dan kembali ke pelabuhan Naum untuk membeli selang baru. Waktu selalu menjadi masalah paling krusial yang tidak boleh diabaikan dalam bisnis berburu emas.
Di Laut Bering, cadangan emas yang melimpah masih terkubur tenang di dasar samudera. Sementara itu, batas waktu untuk menambang, baik di musim dingin maupun di musim panas, semuanya sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap detik yang terbuang sia-sia bisa dibayar mahal dengan hilangnya pundi-pundi keuntungan. Hal ini membuat Mekali panik. Seperti duduk di atas bara api, dia bergegas pergi menuju kota untuk membeli selang pengganti. Setelah semuanya terpasang dengan benar, kini aktivitas pencucian material dari tim baru ini bisa kembali berjalan di jalur yang benar. Seperti biasa, pelayaran ke laut lepas kali ini kembali berhasil menghasilkan untuk mereka beberapa ons emas senilai $38.000. Ini bisa dibilang telah memenuhi target pencapaian tahun lalu sebelum tenggat waktu. Tidak ada konten untuk diterjemahkan, namun total tangkapan sebanyak 112 ons emas belum tentu cukup untuk menumbangkan dominasi Sean dengan cara yang mudah. Waktu berjalan begitu cepat hingga tiba pada pelayaran terakhir di laut lepas untuk musim dingin tahun ini. Tanpa bersikap meremehkan, Mekali memanfaatkan momen selagi lapisan es belum mencair. Tidak ada konten untuk diterjemahkan untuk memulai tahap pencucian material emas yang terakhir, karena tidak perlu lagi mencemaskan jumlah kandungan emas yang ada di area klaim mereka sendiri. Tidak ada konten DCH. Tim yang beranggotakan 4 orang ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka hanya untuk menyedot sebanyak mungkin pasir dan lumpur. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Terlebih lagi, seluruh anggota tim, termasuk pemuda, itu semuanya adalah para penyelam yang sudah sangat berpengalaman, sehingga seluruh proses tambang berjalan dengan sangat lancar, tanpa ada kendala apapun. Hingga akhirnya, ketika sebuah batu besar tidak sengaja tersedot ke dalam pipa isap, tidak memakai, baru terpaksa menghentikan penambangan untuk menangani bagian yang tersumbat, penyumbatan. Meskipun hal ini membuat kehilangan banyak waktu, tetapi cadangan emas di wilayah ini sangat tinggi, hingga ke tingkat yang sulit dipercayai, di luar perkiraan, imajinasi. Jumlah konsentrat yang diperoleh dari perjalanan terakhir tahun ini, butiran emasnya sangat padat, hingga ke tingkat bahkan lebih banyak daripada pasir hitam. Dan hasil akhirnya telah membawa pulang untuk tim tambahan 36 ons, sekitar 1.120 gram emas. Nilai dari miringan emas ini mencapai $68.000. Berkat itu, total panen emas sepanjang tahun telah mencapai angka fantastis 148 ons, sekitar 4.600 sekian gram dengan total nilai melampaui angka $280.000. Mengalahkan dengan keunggulan yang sangat tipis 8 ons sebelum pencapaian 140 ons emas milik Sean. Sampai di sini, pendatang baru Makkah dianggap telah satu langkah meraih ketenaran. Bagaimanapun juga, posisi Sean di dalam dunia berburu emas di Laut Bering saat ini memang tidak sembarang orang bisa menggoyahkannya. Dari yang tadinya terlilit utang hingga menumpuk $160.000, terpaksa terjun ke dalam pekerjaan ini untuk mempertaruhkan nasib. Sampai hari ini 12 tahun berlalu, masih dengan tangan kosong, miskin melarat. Jika kisah mencari emas ini dianggap sebagai skenario rekayasa, maka skenario yang diterima oleh Rick pastinya adalah sebuah film yang tragis dari awal hingga akhir. Untung saja, pada momen penyelamat dalam hidupnya, memutuskan untuk mengulurkan tangan membantu karier menambang emas miliknya. Akhirnya juga memiliki kesempatan untuk bangkit meskipun selama musim berburu emas musim panas lalu, dia juga hanya berhasil menambang 42 ons emas senilai $70.000. Tetapi ini hampir menjadi rekor hasil panen terbanyak dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang lebih penting adalah ketika tidak ada lagi angan-angan dengan si gadis yang sekarang sudah berkeluarga, Rick akhirnya juga bisa tersenyum bersama Dewi. Keberuntungan, meskipun untuk perburuan emas musim dingin di Laut Bering memiliki waktu yang sangat singkat dan tingkat kesulitan lebih tinggi, berlipat ganda. Tapi penambang yang kurang beruntung, Rick, tidak pernah menyerah pada kesempatan apapun untuk mendapatkan emas. Jadi, sejak awal musim, dia sudah
bersiap, dengan sangat matang. Dia menghabiskan, hampir seluruh, habis-habisan, jumlah emas, yang diperoleh, dari musim panas, untuk kali ini. Area penambangan adalah wilayah laut, yang diserahkan oleh Sean, lahan yang dibeli Sean, sejak beberapa tahun lalu. Untuk tim 5, masih diisi oleh wajah-wajah inti dari musim panas, adiknya, dan si 9, Jari, dengan penuh percaya diri. Rick, dengan cepat, melakukan penyelaman pertama di tahun ini. Hal pertama yang dia lihat di dasar air yang gelap, gulita seperti tinta, ternyata seekor kepiting raja. Untuk mencari keberuntungan, Rick memutuskan untuk melepaskannya begitu saja. Sungguh tak disangka, hanya beberapa menit kemudian, tepat di tempat kepiting raja itu muncul, dia melihat butiran emas berkilau, bercampur di dalam lumpur dan pasir. Bagi profesi berburu emas di laut, bisa dibilang hanya perlu menyelesaikan langkah inti ini, maka dianggap sudah memegang setengah jalan menuju kesuksesan. Langkah selanjutnya hanyalah memastikan peralatan beroperasi dengan stabil dan memanfaatkan waktu menyaring dan mencuci banyak-banyak lumpur dan pasir sebelum cuaca memburuk. Penyelaman laut pertama di tahun ini, meskipun hanya berlangsung beberapa jam saja, tapi jumlah emas yang dikumpulkan juga mencapai 2,9 ons. Bernilai sekitar $5.400, meskipun jumlah emas ini bagi orang lain tidak seberapa dan belum ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang telah melewati bertahun-tahun lamanya, sepanjang tahun mendulang, tidak menghasilkan beberapa gram emas seperti Rick, maka dengan adanya hasil tambang langsung pada penyelaman pertama sudah menjadi sebuah awal yang sangat cemerlang bagi dirinya. Lagi pula, orang yang selalu sial seperti dia hanya berani menetapkan target yang muluk-muluk adalah 25 ons. Untuk sepanjang musim, ini adalah tingkat minimum untuk bisa balik modal berkat mendapat tambahan kekuatan. Seluruh tim telah mengerahkan semua kemampuan untuk berjuang dalam waktu. Setelah itu, Rick, dengan segudang pengalaman, mengambil alih tugas mendeteksi area-area yang potensial untuk ditambang. Setelah menentukan lokasi mana yang menghasilkan keuntungan, para penyelam baru secara berganti giliran mereka untuk turun ke air. Hanya saja karena emas di dasar laut bering, distribusinya sama sekali tidak merata. Terkadang Anda menemukan satu kantong emas kecil, dan hanya dalam waktu sekitar 4 hingga 5 jam saja sudah terkuras, habis bersih. Hal ini memaksa harus terus-menerus menyelam turun untuk memburu lokasi tambang baru yang layak dieksploitasi. Namun, bagaimanapun juga, pria itu bukan lagi seorang pemuda berusia 24 tahun yang tidak tahu rasa lelah seperti dulu lagi. Stamina yang menurun membuat aktivitas menyelam terus-menerus menjadi terlalu berat. Dan saat pelayaran ke laut yang kedua berakhir dengan lancar, seluruh tim pada akhirnya berhasil membawa pulang 6,56 ounce emas senilai $12.000. Pada dasarnya ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan penyelaman yang pertama. Dengan hasil seperti ini, benar-benar sudah cukup merasa puas. Lagi pula, terkadang kita tidak perlu sepanjang hari terus membandingkan diri dengan para pemain besar di tingkat yang tidak bisa kita jangkau. Setiap orang punya kondisi masing-masing, setiap orang punya jalan hidup sendiri. Diri kita sendiri bekerja dengan baik atau buruk, hanya ada timbangan di dalam hati kita yang bisa mengukurnya sendiri. Namun, Rick mengira akhirnya dia bisa mendapatkan musim panen emas yang berjalan lancar tanpa hambatan. Tapi siapa sangka pelayaran ke laut yang ketiga malah menimbulkan masalah. Area tempat penambangan emas sebelumnya ternyata berada tepat di bawah gundukan es yang padat itu. Ini adalah fenomena akibat perubahan arah angin dan pasang surut air laut yang menyebabkan lapisan es saling tertekan, pecah dan menumpuk acak satu sama lain. Bagi pekerjaan seorang penyelam tambang, situasi ini sangatlah berbahaya. Hanya butuh es tersebut runtuh secara tiba-tiba, maka penyelam kemungkinan besar akan kehilangan nyawa di dasar laut. Namun, demi mendapatkan lebih banyak emas, Rick terkadang benar-benar sedang mempertaruhkan nyawanya demi taruhan ini. Setelah mengabaikan semua larangan dan peringatan dari orang-orang, dia memutuskan untuk secara langsung menyelam ke bawah
Sampai setelah dia memeriksa secara teliti dan melihat bahwa gundukan es padat itu tidak dalam kondisi yang terlalu buruk, dia baru dengan terpaksa menyetujui untuk membiarkan anggota tim lainnya turun ke dalam air termasuk si anak baru, Ned si 9 jari. Tidak ada konten untuk diterjemahkan, meskipun baru saja merangkak memasuki dunia pendulangan emas. Namun sejak momen melihat emas itu di musim panas, lalu pemuda itu sudah benar-benar tergila-gila olehnya dan aksi dirinya yang bergantian menyelam ke bawah, akhirnya berhasil mengulur lebih banyak waktu penyaringan dan pencucian untuk seluruh tim. Namun karena badai salju menerjang lebih awal dalam perjalanan kali ini, hasil emas untuk ketiga kalinya di tahun ini kembali merosot hingga tersisa 3,75 ons bernilai sekitar $7.000 dari total hasil panen emas dari putaran seperti itu juga berhasil menyentuh 13 ons atau sekitar 404 gram. Total nilai melampaui angka $25.000 meski tidak bisa dibandingkan dengan dua pemain besar yang disebutkan tadi. Namun bagi Rick sendiri, segala hal sedang mengalami kemajuan ke arah yang lebih positif. Melihat butiran emas yang semakin banyak berkumpul di dalam nampan dulang bersama angka-angka yang terus melonjak di layar timbangan, tim pendulang emas akhirnya menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi hasil emas terbesar yang mereka gali pada musim dingin tahun ini. Namun hanya orang yang terlibat langsung yang memahami bahwa untuk mendapatkan hasil ini sungguh penuh dengan perjuangan keras. Lapisan es yang terlalu tebal membuat gergaji potong biasa tidak mampu menembus seluruhnya sehingga Rick dengan otaknya yang cerdik terpaksa langsung merakit di lokasi tambang sebuah alat pemanas raksasa untuk mencairkan es sedikit demi sedikit. Namun seluruh proses ini juga menguras waktu mereka selama 48 jam penuh. Setelah berhasil menjebol lubang selam yang cukup luas, Rick yang sudah tidak sabar sejak lama langsung melompat menceburkan diri ke dalam air laut yang sangat membekukan. Melihat bongkahan es akibat tekanan yang saling menghimpit dan menyembul berantakan menumpuk tinggi tepat di atas kepala, seperti itu benar-benar membuat siapapun merinding ketakutan. Namun dengan sifat dasarnya yang lebih butuh uang daripada nyawa, dirinya dengan cepat menemukan area yang potensial dan beberapa rekannya ternyata juga senekat dirinya itu saat dia kelelahan dan terpaksa naik ke permukaan es untuk beristirahat. Anggota yang lain malah berebutan untuk menyelam ke bawah. Proses penyelaman yang melelahkan selama berjam-jam terus-menerus itu kembali membawa hasil bagi tim tambahan 6,9 ons emas dari hasil dulang emas ini bernilai hingga $13.000. Harus mempertaruhkan seluruh nyawa baru bisa menambang sedikit emas ini. Jika ditukar dengan penambang emas lainnya, sudah pasti mereka akan menyerah. Tapi bagi seorang yang sudah merasakan kegagalan terlalu sering, asalkan ada emas, maka biarpun itu neraka, dia juga akan mempertimbangkan untuk turun menambang. Sebuah musim penambangan yang hampir di setiap operasi penambangan selalu membuahkan hasil, bisa dianggap sebagai musim paling lancar dalam sepanjang karier mendulang emas bertahun-tahun ini dari Rick. Meskipun jumlah emas yang berhasil ditambang jika dibandingkan dengan orang lain masih belum seberapa, karena itulah bahaya es runtuh di atas kepala sewaktu-waktu. Tentu saja diabaikan begitu saja oleh seluruh tim. Mereka tetap lanjut memperluas cakupan area penyaringan dan pencucian di lokasi yang ada emasnya, sekaligus untuk menghindari bahaya menimpa anak buahnya. Rick sebagian besar memilih cara untuk dirinya sendiri secara langsung menyelam ke bawah agar anggota tim yang lain tetap berada di atas permukaan es, mengawasi peralatan. Tapi hal ini juga membuat berkurangnya banyak waktu untuk proses pencucian. Penyelaman kali ini juga hanya menghasilkan 1,42 ons emas senilai $2.700. Di satu sisi adalah lingkungan penambangan yang ekstrem, penuh bahaya, yang mengintai. Di sisi lain adalah jumlah produksi emas yang merosot tajam tanpa rem dalam sekejap. Rick pun tidak tahu apakah harus terus bertahan atau tidak. Tapi kalau diingat lagi rentetan hari-hari kegagalan yang pahit, saat berteriak pun tidak ada yang mendengar.
di masa lalu, maka melihat sedikit kilauan emas, saat ini sudah menjadi sumber semangat terbesar. Setelah memulihkan kepercayaan diri, dia langsung memulai perjalanan berburu emas yang terakhir di musim dingin tahun ini. Lagi pula, target 25 ons untuk musim ini sudah tercapai sebanyak 21,6 ons. Sekarang semuanya bergantung pada penyelaman yang terakhir ini. Setelah bersiap dengan matang, Rick tetap memilih cara untuk terjun sendiri ke dalam air. Area penambangan berada tepat di bawah lapisan es padat yang penuh dengan mara bahaya, tapi sudah pasti ada emas saat ini. Jantung dari para, tidak ada konten untuk diterjemahkan, 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 tidak ada konten untuk diterjemahkan. Anggota tim di daratan rasanya mau copot jantungnya, karena semua orang tahu, semakin berada di situasi seperti ini, risiko runtuhnya lapisan es akan semakin tinggi. Tapi Rick, yang sedang berjuang keras untuk menangkap secercah cahaya keberhasilan, justru terlihat cukup tenang. Karena saat ini, dia kembali menemukan jejak-jejak emas yang bercampur di dalam lumpur dan pasir. Selanjutnya, harus menggunakan kecepatan paling tinggi untuk memompa seluruh lumpur dan pasir yang mengandung emas ke atas kapal dulang. Jelas sekali, di tempat seperti ini, bertahan 1 menit lagi, berarti menambah 1 bagian bahaya. Untungnya setelah beberapa jam, hal yang paling buruk tidak terjadi. Lapisan es yang menggantung dan mengancam nyawa di atas kepala masih belum runtuh. Sebaliknya, Rick yang berada di dalam air kembali menemukan tambahan banyak area yang potensial lainnya. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah memasuki usia paruh baya fisik, dan staminanya tidak akan sanggup menahan beban berat dari pekerjaan menyelam di laut dalam waktu yang terlalu lama. Akhirnya, dia terpaksa mengangguk untuk membiarkan Nine Fingers, seorang pria yang nekat, yang tidak kalah berani, menyelam ke bawah. Namun, setelah 4 jam lebih bekerja keras, menambang tanpa henti tumpukan lumpur dan pasir yang mengandung emas di dasar laut, masih belum juga tersedot habis. Bahkan, rasanya di dasar laut saat ini kemanapun mata memandang selalu terlihat kilauan dari emas. Melihat 2 orang rekan timnya pergi duluan, memberi contoh, sang adik Sam yang sejak tadi berdiri di daratan, akhirnya juga tidak bisa duduk diam lagi. Dia menjadi orang ketiga yang menyelam ke laut dalam perjalanan kali ini, tapi baru saja turun ke air dan belum lewat berapa lama, tiba-tiba saja mesinnya menyedot sebuah bongkahan batu besar yang membuat pipa sedot tersumbat total. Tidak ada lagi cukup waktu untuk membersihkannya. Mereka terpaksa harus menyatakan akhir dari musim penambangan emas musim dingin tahun ini. Dalam sesi selam yang terakhir, setelah lebih dari 8 jam terus-menerus menyaring dan mencuci material, jumlah emas yang diperoleh akhirnya mencapai 9,61 ounce senilai $18.000. Ini dianggap sebagai hasil panen emas terbesar mereka selama musim dingin ini. Berkat hal itu, total emas yang dikumpulkan sepanjang tahun oleh tim Rick mencapai 31,2 ounce atau setara dengan sekitar 970 gram. Dengan total nilai tidak ada konten untuk diterjemahkan, melebihi target $59.000. Bagi dirinya, ini benar-benar menjadi musim berburu emas yang menghasilkan banyak untung. Di saat yang sama, pendapatan ini juga menjadi fondasi yang kuat untuk musim panas tahun depan. Keberuntungan sepertinya akhirnya telah berpihak kepada mereka. Kemajuan zaman saat ini terus melahirkan banyak sekali metode penambangan emas yang baru. Namun, aturan bertahan hidup yang paling inti dari dunia tambang emas belum tentu bisa menerima segala hal yang baru begitu saja. Sukses atau gagalnya seseorang mungkin hanya punya satu tolok ukur satu-satunya, yaitu seberapa banyak jumlah emas yang berhasil dibawa pulang. Pada akhirnya, bertahun-tahun mengalami kegagalan total telah membuat keluarga Kelly selalu mencoba mencari jalan pintas untuk bisa langsung kaya mendadak dalam semalam. Setelah rencana menggunakan kapal penyedot emas di musim panas berakhir dengan kegagalan yang mengenaskan, sang kapten dengan tumpukan utang di pundaknya mulai melakukan eksperimen yang lebih nekat lagi. Setelah berulang kali
menyelam berturut-turut, tapi tidak mendapatkan satu butiran emas pun. Dia malah menyalahkan semua masalah itu kepada peralatan tambang miliknya. Jadilah setelah meminjam uang dari siapa saja yang masih mau percaya kepadanya, keluarga Kelly menggelontorkan sejumlah uang yang sangat besar untuk membeli sebuah robot kapal selam ini, dengan harapan alat ini bisa membantu mereka membalikkan keadaan. Namun, karena berbagai macam alasan, saat peralatan baru itu tiba, musim penambangan sudah berjalan lebih dari separuh waktu yang ada. Meskipun sepanjang waktu itu seluruh tim sudah berusaha keras mengeruk emas dari dasar laut, tapi hasilnya hanya bisa diringkas menjadi satu kata, tidak dapat apa-apa, alias zonk. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah alat baru ini bisa memberikan hasil sesuai dengan yang mereka harapkan. Tetapi, segala sesuatunya berjalan tidak sejalan sejak awal. Bahkan ayah dan anak itu tidak bisa memahami buku petunjuk penggunaan alat tersebut, sehingga untuk proses perakitan saja sudah menghabiskan banyak sekali waktu mereka. Akhirnya mereka terpaksa mengundang Vern, orang yang pernah membeli robot selam serupa sebelumnya. Tidak ada konten untuk diterjemahkan, tidak ada konten untuk diterjemahkan, datang membantu. Namun, sang kapten malah mengira dulu sebelum alat itu juga membuat semuanya menjadi berantakan. Jadi, pada saat ini, apakah dia bisa memberikan sebuah nasihat yang sangat berguna atau tidak, masih menjadi tanda tanya. Tapi lagi pula, ini hanyalah sebuah kendaraan penyedot emas, kombinasi antara pipa vakum, tidak ada konten untuk diterjemahkan, dan pompa sedot saja. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Satu-satunya perbedaan dibandingkan kapal penyedot emas tradisional adalah kita bisa berdiri di tepi pantai dan menggunakan kendali jarak jauh. Beberapa hari kemudian, alat baru itu akhirnya berhasil diturunkan dengan aman ke dalam air laut yang sangat dingin. Chris meskipun masih belum mendapat apa-apa, tiba-tiba kepercayaan dirinya meledak. Walau sampai saat ini belum menghasilkan 1 sen pun, namun dia tetap tebal muka dan memutuskan menaikkan target musim ini dari 50 ons menjadi 75 ons hanya saja. Apakah mesin ini benar-benar membawa hasil sesuai harapan atau tidak? Alat baru itu dengan cepat memasuki tahap penyaringan normal. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Duduk di posisi komando, Chris hanya perlu melihat ke beberapa layar monitor di depannya lalu bebas mengendalikan agar alat itu maju atau mundur. Namun hanya beberapa menit kemudian, dia melambaikan tangan kesal dan hampir saja menghancurkan sekalian layar monitor di depannya. Dia menduga bahwa berbagai jenis pipa dan kabel pada kendaraan sedot emas telah saling melilit, membuat mesin tidak bisa bergerak, walau hanya setengah langkah. Uji coba pertama begitu saja berakhir dengan kegagalan. Keluarga Kelly masih melanjutkan hari-hari tanpa hasil. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. Sampai pelayaran berikutnya, setelah merasakan kepahitan, dia harus turun tangan sendiri, menyelam ke bawah untuk mengurai pipa yang melilit. Namun, akhirnya malah ada beberapa batu besar yang tersangkut di roda rantai, membuatnya macet total. Jika sejak awal dia mau rendah hati bertanya beberapa hal ke Vern, mungkin Vern sudah memberitahu dia bahwa situasi seperti ini akan menjadi makanan sehari-hari. Setelah membersihkan batu-batu yang menyumbat, alat itu akhirnya juga beroperasi kembali ke atmosfer. Udara suram dari seluruh tim sekali lagi berkobar secercah harapan. Namun, hanya beberapa menit setelah itu situasi kembali berbalik dengan cepat. Kepala penyedot lumpur karena terus-menerus hantaman membentur keras. Bongkahan batu besar telah merusak sebuah bagian kecil di dalam. Uji coba penyelaman kedua kembali tiba-tiba ngok berakhir. Poin fatalnya adalah karena mesin ini dirancang, dirakit secara monoblok, sehingga ketika ada satu bagian yang rusak, mereka terpaksa harus mengangkat seluruh mesin ke atas dari permukaan air untuk diperbaiki. Karena itu seluruh tim kembali kehilangan beberapa hari waktu yang sangat berharga untungnya. Setelah 2 kegagalan sebelumnya, uji coba penyelaman ketiga
tampaknya telah jauh lebih lancar. Mesin penyedot emas akhirnya berhasil mengangkat sedikit lumpur dan pasir di dasar laut ke sistem penyaringan. Hal yang lebih penting adalah kecepatan penyaringan milik alat ini jauh lebih cepat daripada peralatan penambang emas tradisional. Hanya dalam 3 jam, alat ini sudah memproses volume material yang setara dengan 12 jam kerja sebelumnya. Dua bersaudara Chris saat menghentikan alat untuk memeriksa lapisan penyaring, akhirnya juga melihat jejak beberapa butiran emas yang tersebar. Namun, seperti hal yang terus saya tekankan sebelumnya, di bawah laut Bering, tidak semua tempat berlumpur mengandung emas karena pengaruh dari arus laut, topografi, dasar laut, dan berbagai faktor lainnya. Jumlah pasir mengandung emas hanya terkonsentrasi menjadi gundukan kecil yang tersebar di mana-mana. Bahkan jika ada yang gigih sampai ingin membawa kapal pengeruk raksasa Tianjin untuk mengeruk seluruh dasar laut, maka hasil akhirnya kemungkinan besar adalah pendapatan tidak cukup untuk menutup biaya bahan bakar. Peralatan baru milik Chris bersaudara juga jatuh ke dalam situasi yang serupa, meskipun setiap hari bisa menyaring jumlah lumpur dan pasir ratusan kali lipat dari orang lain. Tetapi, jika tidak bisa menggali dengan tepat ke dalam kantong lumpur yang mengandung emas, maka pada akhirnya tetap saja hanya sia-sia belaka. Ditambah lagi satu masalah yang fatal karena terus-menerus tidak mendapatkan banyak emas. Tidak ada konten untuk diterjemahkan. 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 Hubungan kakak beradik itu sudah benar-benar hancur. Sang kakak, John, karena terlalu marah, langsung lepas tangan dan pergi meninggalkan pekerjaan. Chris yang tidak berdaya, terpaksa harus sendirian mengutak-atik mainan mahal yang sudah susah payah dia beli itu. Kini sudah memasuki hari penambangan emas musim dingin yang terakhir. Tidak punya lagi ambisi sedikit pun. Dia tampak lesu, seperti tanaman layu yang terpukul oleh cuaca beku. Dan hal terburuk adalah truk hisap emasnya lagi-lagi mengalami kerusakan karena berbagai macam masalah teknis. Benar-benar tidak berdaya. Chris terpaksa pasrah mengumumkan akhir dari musim pengerukan emas musim dingin tahun ini. Mengenai total emas yang mereka kumpulkan selama seluruh waktu ini, jika dikumpulkan, hanya tersisa 4,5 ons, senilai $8.500. Jelas sekali, perjudian nekat kali ini justru membuat mereka menjadi bahan tertawaan bagi seluruh komunitas penambang. Apakah kejayaan keluarga akan benar-benar datang pada suatu hari nanti? Mungkin saja saat waktu itu tiba, segalanya sudah terlanjur hancur menjadi abu dan lenyap begitu saja.